handphone. Jadi kami titip salam, non, sampaikan salam buat engkau teman. Dia kasih tahu, ada salam dari Yandi. Itu nona bilang begini, Yandi itu orang apa, dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Terus dia kasih tahu, Yandi itu orang Timor, dari Soe. Terus dia bilang, enggak. Tapi Yandi itu anak baik, calon pendeta itu. Ini nona bilang, mau perbaiki keturunan. Perbaiki keturunan. Dia kira saya keturunan ular beludak. Saya simpan di hati, saya simpan. Jemaat. Setelah saya sekolah baik-baik, saya jadi pendeta. Hari ini salah satu paling terkenal di Indonesia. Di mana-mana di seluruh Indonesia, di luar negeri, taruh begitu. Bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Lalu bagaimana dengan dia yang itu hari tolak saya? Itu malam-malam dia messenger. Cukup dan tahu orang punya. Jemaat, di sini ada yang begitu. Itu nona ada di sini. Tunjuk dia. Jemaat, saya mau kasih tahu hal yang luar biasa. Kenapa? Ini dia pun nama apa? Sambo. Nama apa? Sambo. Ini hasil tenun ikat sebagai kearifan lokal di Mamasa. Harganya mahal. Betul? Mahal. Tapi berapa banyak anak-anak Mamasa yang bangga kalau pakai ini? Tidak banyak yang bangga. Dorang lebih suka pakai seperti Korea. Yang robek-robek itu celana. Dia rasa berharga sekali. Padahal ini yang membuat dia ada di sini. Jangan lupa diri. Sama-sama. 1, 2, 3. Jangan lupa diri. Di sini ada yang suka lupa diri. Ada kok tidak? Ada. Dia ada di sini. Ada. Dia marga apa? Jemaat, saudara tahu bahwa menjadi Timor, menjadi Mamasa, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Korea, itu bukan pilihan. Waktu Tuhan cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Timor atau Eropa? Gitu. Langsung jadi. Betul? Jadi kalau hari ini ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, engkau bermasalah dengan hidup. Karena kita tidak pernah meminta menjadi orang Timur. Berhenti melecehkan suku-suku di Indonesia. Amin. Amin. Banggalah sebagai orang Timur, banggalah sebagai orang Mamasa. Sama-sama 1, 2, 3. Banggalah sebagai orang Mamasa. Lebih kuat sambil tangan begini. 1, 2, 3. Banggalah menjadi orang Mamasa. Kasih tahu kawan di sebelah tapi jangan pukul dia. 1, 2, 3. Banggalah sebagai orang. Jemaat. Siapa tidak mencintai perbedaan, dia tidak pantas tinggal di dunia ini. Fakta kosmis menunjukkan segala sesuatu di dunia ini berbeda-beda. Ada atas, ada Bawah. ada kanan, ada Kiri. ada panas, ada Dingin. ada hitam, ada Putih. ada laki-laki, ada. Perempuan. Itu beda kok tidak? Beda. Pendeta Yandi pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Mereka beda usia berapa tahun? 64 kurang 20? Berapa?
Saya tahu jemaat yang hadir lagi bicara tentang beda usia ini. Waktu khotbah saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Untuk apa sama-sama umur 30 tahun tapi laki-laki semua? Untuk apa sama-sama umur 25 tapi perempuan semua? Orang perempuan bilang, itu dorang hanya berkorek-berkorek semua. Hal ini menjadi pesan moral yang serius. Di Indonesia, di dunia hari ini, ada laki-laki, badan bagus-bagus, ikut gym. Laki-laki, dia punya pacar laki-laki. Mau bikin apa? Pak Bupati, yang manusia begini harus dipulihkan. Tidak bisa itu. Jangan dorong-dorong dia kok tambah parah. Dia mesti lebih baik. Amin. Jemaat. Saudara orang Mamasa toh? Iya tuh. Bergaulah dengan siapapun. Tapi jangan pernah lupa identitas diri. Amin. Siapa tidak kenal dirinya, dia tidak mampu mengetahui apa yang Tuhan taruh pada dirinya untuk dia explore menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita tepuk tangan untuk PMTI. Berani pulang kembali ke Mamasa. Jakarta, jangan lupa kampung halaman. Kalau ada kawan baru Pak Sekjen, jangan lupa kawan lama. Amin Amin. Begitu. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk acara ini. Terima kasih PMTI, terima kasih Bupati bahwa kita bisa sama-sama hari ini di sini. Jemaat, mau bergaul dengan orang Sumatera silakan, dengan orang Korea termasuk Korea Utara silakan. Mau bergaul dengan siapapun silakan. Ingat kita tetap orang Mamasa toh. Amin. Pendeta Yandi punya teman banyak. Ada orang Jawa, ada orang Papua, ada orang Kalimantan, ada orang Sulawesi, ada orang Cina, tapi saya tetap Timur. Bayangkan kalau saya yang pendeta Yandi orang Timur berteman dengan orang Cina, terus saya diminta panggil saya Koko Yandi. Itu mengerikan itu. Amin. Jemaat, manusia yang begini bagus justru rusak di tempat-tempat yang harusnya tidak rusak. Contoh, di rumah. Di mana? Di mana? Di rumah. Contoh, kalau kita tanya, Bapak, anak berapa? Beliau bilang, anak 4 orang, Pak Pendeta. Oh, anak 4 orang. Sudah kerja di mana? Terus dia bilang, anak 4 orang, puji Tuhan, yang 3 sudah jadi manusia. Tinggal 1. Nah, yang 1 kita tidak tahu dia kayu kah, batu kah, nikel. Jemaat, kalau jadi pendeta manusia atau bukan? Manusia. Jadi bupati? Manusia. Jadi anggota dewan? Manusia. Jadi polisi? Manusia. Jadi tentara? Tapi kalau kamu tamat SMA tidak ada kerja, kamu punya orang tua bilang kamu bukan manusia. Akhirnya banyak anak muda mencari kemanusiaannya di pinggir jalan. Supaya orang bilang ada manusia, ada manusia. Karena di rumah dia tidak diterima. Betul? Jemaah. Terjadi juga di sekolah. Di mana? Di mana? Di Mamasa ini ada sekolah. Sekolah apa? Di sekolah itu Pak Bupati, musim hujan, siswa disuruh pel, bagus-bagus ini lantai, bersih. Sudah mantap. Waktu masuk kelas, siswa buka sepatu, guru tetap pakai sepatu. Di Mamasa ada. Itu guru ada ikut ibadah sekarang.
Mana itu guru? Coba itu guru yang mana? Baru lulus P3K kan dia itu. Penghormatan kepada kemanusiaan itu begitu penting. Masa di rumah? Ini kadang-kadang dalam pertemanan juga tidak bagus. Ada teman satu, dia punya kulit warna hitam sedikit. Dia datang, dia bilang, slow. Terus yang lain bilang, suara ada tapi orang di mana? Kacau, di masa ada begitu? Itu orang yang biasa olok orang ada di sini. Betul-betul dia ada. Cubit dia pun tangan itu. Gitu. Itu satu. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Ketika akal dan perasaan tidak lagi berimbang, puncaknya adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa ketika kelahiran Yesus, nyanyian para malaikat harus dinyanyikan di padang belantara? Ini tidak bisa dilepaskan dari kisah tentang Kain dan Habel. Di padang di mana kakak adik harus baku sayang, berbagi kasih, menikmati indahnya alam semesta. Justru di padang itu Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena kasih telah hilang. Kenapa kasih hilang? Akal dan perasaan tidak lagi berimbang.